Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan dan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan kajian kitab Adabul Alimi wal Muta'allim karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertengahan bab pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu, kemudian para ulama, kemudian para pencari ilmu dan mengajari ilmu itu tersendiri. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa qala sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunubi mithlu jibali tuhamah فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس العلماء. Jadi di sini al-musannif menyebutkan riwayat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab bahwasanya beliau pernah berdauh atau mengatakan bahwasanya daripada keutamaan seorang alim atau ahli ilmu itu apabila ada seorang yang mempunyai dosa yang sangat banyak, sering bermaksiat, sering minuman-minuman keras dan lain sebagainya, dan dosanya itu dari saking banyaknya di sini diumpamakan banyaknya itu sudah seperti besarnya itu seperti Jibal Tuhama atau gunung yang bernama Tuhama. Jadi gunung Tuhama itu adalah gunung di antara negara Arab Saudi dan Yaman. Jadi di sana itu ada gunung atau bukit yang sangat tinggi yang itu banyak sekali dan itu dinamakan Gunung Tuhama. Jadi di sini seseorang ini dosanya itu sudah sangat banyak. Akan tetapi bila dia pada suatu hari keluar dari rumahnya kemudian mendengarkan mau'izah atau mendengarkan perkataan orang alim, sebab mendengarkan perkataannya itu dia itu istarja atau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau melafadzkan lafaz penyesalan akan perbuatannya, maka dia ketika melakukan hal seperti itu tidak kembali kepada rumahnya sebelum Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosanya. Dalam artian dia dengan hanya mendengarkan perkataan atau mau'izah orang alim itu dan dia mengakui dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berkat atau barakah si alim tadi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, musannif di sini melanjutkan perkataan beliau Sayyidina Umar, fala tufariqu majalisal ulama. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan kajian
atau majlis-majlis para ahli ilmu. Karena faedahnya itu sudah kita ketahui dari cerita tadi. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Karena paling mulianya tempat, paling mulianya tanah, paling mulianya debu yang diciptakan di dunia ini itu adalah debu ataupun tempat ataupun tanah yang dimana di sana dilangsungkan atau dilaksanakan kajian-kajian oleh para ulama ataupun ahli ilmu. Kemudian al-musannif menyebutkan wa naqala asy-Syaramsahi al-Maliki fi awwal kitabihi Nazm ad-Durar 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih. Jadi di sini al-musannif menukil daripada nukilan pula seorang alim kabir, seorang ulama besar di mazhab al-Maliki, yaitu al-Imam asy-Syaramsahi. Beliau di muqaddimah ataupun pendahuluan kitabnya menyebutkan kitabnya yang bernama Nazmid Durar. Itu adalah kitab fikih Maliki yang sangat masyhur. Di sana disebutkan bahwasanya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menta'zimi atau menghormati seorang ahli ilmu, seakan-akan dia itu menta'zimi atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, apabila tahawan ataupun menyepelekan ataupun menganggap sepele penghormatan terhadap orang yang berilmu ataupun para ulama, maka seakan-akan dia sudah menyepelekan atau tidak menghormati atau tidak hormat secara maksimal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang sudah kita ketahui daripada kajian sebelumnya bahwasanya seorang alim itu adalah pewaris para nabi. Jadi oleh karena itu maka derajat mereka itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuh wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi wa ansyada fi ma'nah. Di sini musannif juga menukil atau meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau pernah mengatakan, cukuplah bagi seseorang di dalam mengaku bahwasanya dia alim dengan ilmu. Jadi dia mengaku berilmu tapi pada hakikatnya atau pada waqi'nya dan pada hakikatnya, pada aslinya dia adalah bukan ahli ilmu, tapi dia mengaku bahwasanya dia ahli ilmu, itu cukup untuk menjadi kebanggaan katanya. Dan juga sebaliknya, ada seorang yang ahli ilmu ataupun sudah mempunyai ilmu akan tapi dia malu untuk menjadikan ilmunya sebagai kebanggaan, maka ini adalah suatu kebodohan. Jadi kita apabila sudah dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan ahli ilmu, dijadikan para penuntut ilmu, kita itu wajib untuk berbangga diri terhadap kita akan ilmu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh yang namanya ria ataupun
yang lain-lain yang itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas dan membanggakan atas apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada bait syair yang mengungkapkan makna yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu an amsa ila al ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara'u mata unsabu ilaihi wa aqdabu. Ini bait syair ini maknanya sama dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang sudah disebutkan tadi. Kemudian waqala Ibnu Zubair anna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraqi ya bunay alayka bil ilm fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamala. Jadi diriwayatkan pula bahwasanya Sayyidina Ibn Zubair pada suatu hari pernah dikirimi surat oleh Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, dan beliau Sayyidina Ibn Zubair ada di Irak. Kemudian beliau menerima surat dari Sayyidina Abu Bakar yang isinya itu adalah, wahai anakku, kata beliau Sayyidina Abu Bakar, alaika bil ilm, kamu harus mencari ilmu, kata beliau. Fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Jadi kamu itu harus mencari ilmu ya. Karena ilmu itu sangat penting bagimu. Karena apabila kamu fakir, maka ilmumu itu yang akan menjadikanmu cukup ataupun menjadikanmu kaya. Dan juga apabila kamu sudah kaya, tidak membutuhkan harta ataupun dunia, maka ilmu itu akan menjadi hiasan terhadapmu. Kemudian di sini disebutkan waqala Wahbu ibn Munabbih yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhanan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabata wal mahabatu in kana wadi'an wa ansyada fi makna. Jadi di sini juga musannif menyebutkan perkataan Sayyidina Wahab ibn Munabbih, bahwasanya beliau mengatakan cabang-cabang daripada suatu ilmu itu, yang pertama adalah yang akan didapatkan daripada ilmu itu tersendiri adalah yang pertama asyaraf, yaitu kemuliaan. Maka apabila seseorang merasa dirinya itu tidak dihargai atau maksudnya tidak mempunyai kedudukan, maka cukuplah ilmu itu yang akan mendudukinya di tempat atau di kedudukan yang sangat mulia. Kemudian di sini juga al-izzu sama maknanya dengan yang tadi, menjadikannya mulia apabila dia itu yang sebelumnya hina di hadapan manusia. Kemudian ilmu itu juga daripada cabangnya akan menjadikan seseorang dekat. Yang dimaksud dekat di sini dekat dengan para salihin dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jauh dengan Allah, yang jauh dengan Rasulullah, dengan ilmunya dia akan dijadikan dekat dengan Allah dan dijadikan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia itu fakir atau miskin, dia itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila dia itu tidak mempunyai wibawa, maka dia akan diberikan wibawa sebab ilmu tersebut. Kemudian di sini juga disebutkan bait-bait syair yang maknanya
sama dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Wahab ibn Munabbih. Al-ilmu balligh qauman dharurat asy-syarafi. Al-ilmu ballagha qauman dhirwat asy-syarafi. Wa sahibil ilmi mahfudun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati. La tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Mungkin hanya itu yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.